Dalam perjalanan akan banyak hal yang datang dan menghilang. Beberapa hanya pantas dikenang, dan beberapa menjadi pelajaran. Akhir pekan datang lagi, beberapa agenda yang sudah tersusun rapi, akhirnya bisa kami eksekusi. Mengetahui informasi tentang menariknya gunung ini, yang katanya mempunyai slogan nanjak minimal, view maksimal, akhirnya ktim OTW gunung lagi, tertarik untuk bertandang ke Sikunang, nama salah satu jalur di Gunung Bismo yang kami pilih. Pagi ini setelah beberapa tim sudah berkumpul dan persiapan barang bawaan selesai kami persiapkan, kami bergegas untuk berangkat menuju ke Dieng, Wonosobo. Dan karena kemarin ada salah satu teman kita dari Magelang yaitu Tantri yang ingin join buat naik gunung bareng, jadi sebelum kami lanjut menuju Dieng, kami sempatkan dulu untuk menjemputnya di Magelang. Sekarang jam 9. Kita mau ke Gunung Bismo, baru berangkat, mau jemput teman kita dulu, salah satu ada di Magelang. Nanti paling sampai di Dieng sekitar jam 12-an lah. Untuk kita prepare istirahat dulu bentar di base camp, baru nanti kita lanjutin aja. Lagi rest bentar, mampir di pom bensin. Ini udah sampai di daerah Parakan. 2 jam perjalanan tadi dari Sleman, dari rumahku sih pertempatannya kita berangkatnya itu. Paling sekitar 1 jaman lagi lah nyampe di Dieng, Wonosobo. Kita menuju ke base camp Sikunang. Halo, udah jam 12 nih, kita baru sampai, mau makan siang dulu di Pasar Kretek, Wonosobo. Dan kita mau makan mie ayam ya? Mie ayam mau bakso, habis itu kita cari-cari logistik dulu bentar, baru langsung cus lagi ke Dieng. Karena jam sudah menunjukkan pukul setengah 12 siang dan perut juga sudah mulai lapar, sesampainya di Wonosobo, kami mampir di Pasar Kretek untuk berburu makan siang sekalian belanja beberapa logistik untuk pendakian nanti. Cari makan dulu. Ini di sekitaran Pasar Kretek Wonosobo nih. Kayaknya nggak jadi bakso sama mie ayam nih. Target kita siang ini adalah nasi Padang. Buat logistik nanti kita naik ke atas. Ini kita ada di Pasar Kretek nih, Pasar Kretek Wonosobo. Jam 12, belum sampai Dieng, paling nanti naiknya agak sorean tuh. Nah biasanya itu kalau orang mendaki gunung di daerah Wonosobo itu udah tahu, jadi
kalau mau cari apa namanya logistik itu bisa di pasar Kretek sini sih. Soalnya lokasinya strategis di jalur utama, samping jalan pula. Jadi nggak ribet harus masuk juga. Lainnya ABC apa? ABC aja tuh. Apa, Pak? Dari Pasar Kretek menuju kawasan Dieng sendiri sudah tidak terlalu jauh. Jika tidak macet, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Sampai di titik 0 ramai juga sih hari ini karena weekend. Jadi kita ke arah desa Sembungan kalau nggak salah, ke arahnya Telaga Warna. Jadi kalian kalau mau ke Bismo, kalau mau mampir-mampir segala itu ada Telaga Warna, ada Candi Arjuna itu juga ada di sini. Suasana sekitar jalan kota, bukan jalan kota, jalan ke menuju Dieng. Terusan kita masuk ke retribusi wilayah Dieng. Jadi ketika kita masuk ke retribusi wilayah Dieng ini tuh satu orangnya dikenain biaya Rp10.000. Ini jadi kita udah termasuk masuk ke kawasan Lembah Dieng, terus sekitaran Dieng sini, Dieng Plateau Treter, sama wilayah-wilayah lain. Kalau dari Kawah Sikidang itu kurang lebih berapa meter dong ya? Dikit lah ya, 200 meter dari Kawah Sikidang, maju dikit nanti ada di sebelah kanan jalan Gunung Bismo via Sikunang. Akhirnya kita sampai. Ya, cukup. Wah, sampai kita. Gimana perjalanan panjang? Keren, perjalanan panjang. Panjang banget perjalanannya. Ini lokasi base campnya. Jadi dia tuh ada di kawasan PLTU Dieng gitu. Bangkit listrik tenaga uap punyanya Biodipa Energy. Ini termasuk sepi sih. Sore ini masih sepi. Jadi kalau fasilitasnya sih ya lumayan lah. Udah banyak warung. Jadi kalian kalau nyampe sini mau cari makan ringan, terutama kayak Indomie gitu, warung-warung udah banyak. Kita mau nurunin barang dulu. Cuacanya sih tentatif ya, tadi sempat panas terus sekarang berkabut lagi. Ya wajar lah kalau misalnya di daerah Dieng kayak gini kan dataran tinggi, jadi kayak beberapa menit gitu cuacanya pasti berubah. Tapi kalau cerahnya sebenarnya cerah sih. Di sini kayak nggak basah. Semalam kayaknya nggak hujan juga. Mudah-mudahan sampai besok juga nggak hujan ya. Ini ada banyak bapak-bapak yang lagi pada nongkrong pakai apa namanya, jaket oranye itu. Nah itu dia ojeknya Basecamp gitu. Kayaknya sih kalau misalnya kita mau ngojek sampai ke pos 2 itu
sekali angkut tarifnya sekitar 30-40 ribuan gitu. Ntar coba kita tanyain lagi. Sesampainya di base camp, kami menurunkan barang-barang dan lanjut untuk packing ulang. Oh iya, jalur pendakian kita kali ini berada di desa Sikunang. Jalur pendakian Sikunang memiliki 3 pos pendakian dan 3 area camping. Kita lagi rest sebentar di base camp sambil ngobrol-ngobrol sama mas-mas petugas base campnya ini. Kita tanya-tanya beberapa informasi tentang Gunung Bismo. Di sini baru nanti kita siap-siap buat naik. Kayaknya setengah 4-an. Jam 4 kita masih ada di area base camp. Pas waktu kita lagi ngeres tadi, yang teman-teman lagi pada sholat, ada yang ngopi dulu sambil ngobrol-ngobrol sama orang base camp. Ternyata hujan turun, jadi mau nggak mau kita agak nunggu sedikit, nggak terlalu deras lah. Nah, jadi di sekitaran base camp ini tuh kawasan untuk PLTU gitu loh. Jadi banyak kayak pipa-pipa gas gitu tuh banyak di sini. Mungkin bentar lagi lah kalau misal hujannya udah agak reda dikit, kita naik. Kalau misal nggak reda-reda, kita tetap paksain naik. Mudah-mudahan aman. Untuk jalur trekkingnya sendiri itu dari base camp, nanti kita jalannya kayaknya sih menuju ke sini nih. Menuju ke sini nanti lewat jalan akses masuk gitu. Atau kayaknya lewat sini masuk nanti terus kita trekking masuk ke perkampungan gitu, baru masuk ke jalur trek untuk naik ke Gunung Bismo-nya. Kita sebentar lagi mau registrasi dulu. Kita registrasi dulu pendaftaran. Sudah selesai? Ini tiket Ya. jadinya 30.000 satu orang. Oh, satu orang 30.000. Terus ini stiker buat acara tanggal minggu depan. Minggu depan tanggal 9 sampai 10 ya. Oke. Penanaman. Iya, banyak kok dibagi. Film anjir. Apa tadi ini? Mas Pendi menjaga parkiran aja, Mas. Menjaga. Siap. Kondusif kan ya? Bo, mau kemana, Bo? Malan-malan. Yuk, kita berdoa. Berhubung ini udah sore, udah jam 4:30. Sekarang kita berdoa dulu, siap-siap buat naik ke atas. Semoga kita diberi kelancaran, cuaca yang bagus, naik sampai besok dulu. Yuk berdoa dulu, dimulai. OTW gunung lagi, bareng lagi. Sikunang. Berkunang-kunang. Dadah Om Pendi. Bye bye, see you. Ki tak gowo ta bener. Ya Ben ya. Hati-hati ya, Bro. Salah-salah itu ya. Peta. Yang HP itu ono. GPS map. GPS gak apa-apa. Mulai nanjak. Untuk awalan ini kita lewatnya jalan aspal biasa, menuju ke masuk ke perkampungan dulu. Kalau estimasinya mungkin sampai ke pos
2 itu berapa Mbak Tantri? Berapa lama? Kurang lebihnya? 2 jam 2 jam sampai pos 2? Sampai puncaknya. Kalau sampai pos 2 mungkin 1 jam lah ya? Ya setengah jam deh. ya. Kalau setengah jam kalau kita jalan ini. Oh ya, kalau nyantai kita 1 jam kurang lebih. Halo. Kita jadinya naiknya berempat. Ada Mas Abdul, Mas Faizur, seperti biasa ada Adrian juga. Terus satu lagi ada Mbak Tantri. Dia tuh hostnya podcast Turun Gunung dari Gendaki. Jadi teman-teman kalau misalnya subscribe channelnya Gendaki, sekalian juga tontonin terus konten-konten podcast dari Gendaki juga. Seru ya, kita masuk ke gang-gang rumah warga dulu. Ini jadi kondisinya itu habis hujan. Hujan berhenti gitu. Ini masih gerimis, posisi kita jalan ini masih gerimis. Trek awal jalur Sikunang ini akan melewati rumah-rumah warga. Kemudian, setelah kurang lebih 500 meter, kalian akan memasuki jalur ladang perkebunan. Tadinya, kita berpikir untuk naik ojek. Tapi, setelah tahu bahwa jalur Bismo ini cukup singkat, sayang aja kalau banyak momen yang terlewat. Jadi kami memilih untuk tetap jalan. Kita udah sampai di Palangnya ini, jalur Bismo. Lewatnya ke sana. Ini jaraknya kurang lebih 500 meteran lah dari base camp. Hujan guys. Yuk. Kalau kalian memilih untuk menggunakan ojek, kalian akan diantarkan sampai ke pos 2, dan itu memangkas sekitar setengah perjalanan. Karena di Bismo via Sikunang ini hanya memiliki 3 pos saja. Nih pemandangan di belakang itu base campnya kelihatan tuh. Base campnya yang ada bangunan tinggi itu kelihatan. Jadi kalau misalnya kita naik ke Bismo naik ojek itu treknya juga ngelewatin sini. Kalau menurut aku lumayan agak serem juga sih treknya. Apalagi kalau hujan gini ya. Jalannya tuh batu-batuan, licin, campur sama tanah gitu loh. Jadi rawan split. Masih oke. Turunnya ya berarti ya. Tapi kan aku turunnya nggak ojek. Tuh. Ini lumayan tanjak sebenarnya kalau buat motor tuh. Mundurnya sampai mana? Sana? Enggak. Ya lagi. Kita lagi. Foto-foto dulu. 5 langkah jalan, 5 menit foto. Nih, bekas trek roda motor ojek base camp. Sangat ekstrim sekali jalannya. Di samping udah perkebunan ladang, itu jurang itu bawahnya. Motor biaya berapa, Kak? Motor itu biayanya 30.000 ya? 40.000. 40.000 itu kalau malam kan? Kayaknya sih iya. Kemarin aku dini hari sih. 40.000. Jadi kalau malam kayaknya 40.000, kalau siang kayak gini 30. Tadi aku tanya sama tukang ojeknya gitu sih. Yoi. Nih teman-teman yang nggak tahu kalau buahnya karika kayak apa, itu kayak pepaya. Persis banget loh. Persis. Ini tuh tapi masih kecil ya? Kayak gandul. Kayak gandul. Kok gandul? Kalau gede kayak apa itu? Pepaya. Wah, semoga mendengar. Mudah-mudahan. Ini sulang. Ambil dari base camp. Oh gitu. Oh ternyata nggak original.
Setelah memasuki batas vegetasi, kondisi trek berganti. Yang tadinya kita melewati perkebunan ladang, sekarang mulai berganti memasuki hutan. Sampai sejauh ini, kondisi trek masih cukup terbilang bersahabat, dan masih didominasi oleh trek yang landai. Nih, konten maksimal ya kayak gini nih. Maksimal. Lagi apa, Mas? Lagi nyari ini mas, senja mas. Lagi nyari senja. Tapi senjanya tidak kunjung tiba. Waduh. Senjanya ada di dia. Waduh. Kak Tantri yang itu jadi nggak ikut? Yang apa? Yang itu loh. Lupakan. Mari kita bersenang-senang. Loh, ini nanti orangnya nonton loh. Enggak. Tidak. Ini tuh belum sampai ke pos 1 ya, pos 2 juga belum. Jadi kalau teman-teman tahu ada trek ojek menuju ke pos 2, itu treknya itu berhenti di palangan di bawah itu tadi, yang ada tanda mau ke pos 1. Kalau ojek lurus, kita belok ke kiri. Jadi kita nggak bebarengin sama trek ojek. Jadi aman lah, aman. Treknya untuk awalannya ini bersahabat, lumayan bersahabat. Jadi dari awal itu landai dulu, mulai di persimpangan baru kita dikasih tanjakan, nanti ada landai lagi, tanjakan, landai lagi. Jadi konturnya enak lah buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali naik gunung. Aku saranin kesini cocok. Wih, udah pos 1 aja nih. Udah di pos 1. Pos 1. Iya, seganya dia Nah, peran ya. kalau jalur ojek itu tadi kita lewatnya di sini. Nanti muter ke sini. Lihatnya nanti ke sana. Kanan jalur ojek. Oh, kanan jalur ojek. Kalau kita ke sini. Oh, kita ke sini. Kita ke arah sini. Tadi kita dari turunan sini nih. Enggak, Pak. View-nya oke. Ini udah jam 5. Berarti dari base camp tadi tuh kita jam berapa ya? Soalnya yang satu ya. Setengah 5. Berteduh sebentar karena hujan. Ini segar sekali. Oh iya. Harta karun apa ini? Di dalam apa nang jopo, Pak? Woi. Oh. Wah, harta karun. Lu enggak ditutup mana, Pak? Iya. Oh iya, manis. Gula Jawa. Gula Jawa ya? Iya. Wah, penambah stamina. Makan yang manis-manis. Jadi kalau di bahasa daerahnya namanya apa, Pak? Ayo lari aku. Brondong bukan ya? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Oh, Apa ya? Ya udah, kalau teman-teman tahu nanti komen aja deh. Ini namanya apa nih di tempat kalian? Ini Bayam kayaknya. Pokoknya kalau lewat Cikunang ini sepanjang perjalanan tuh ladang semua pemandangannya. Bermacam-macam, ada ubi juga kayaknya. Ubi atau kentang gitu. Kalau yang di sebelah kananku ini Bayam, kalau nggak salah loh. Ya. Jadi buat sekedar info teman-teman, kita naik itu pas banget di tanggal 2 Desember. Kalau untuk Jawa Tengah, curah hujan itu baru mulai naik. Dari kemarin mau berangkat itu Jogja, semalaman hujan deras. Terus kita sampai sini pun ternyata hujan. Cuman hujannya gerimis. Tadi di bawah Dieng sebenarnya sempat panas sih. Cuman ketika kita udah masuk ke kawasan base camp, kabutnya turun. Itu belakang sebenarnya kelihatan karena di belakang cerah. Jalan termasuk licin nih Mas Rizky. Termasuk licin. Tapi kalau untuk dinilai landai enggaknya, landai sebenarnya ya. Iya. Ini kita lihat nanti menuju ke pos 2 itu berapa menit. Kita nyampe di pos 1 tadi jam 5. Sekarang kita udah jalan menuju ke pos 2. Yang tadinya kami kira kondisi trek menuju pos 2 itu sudah tertutup hutan, ternyata kami salah. Jalur masih didominasi oleh ladang perkebunan yang luas.
view seperti ini jadi bikin tambah sejuk banget ya. Apalagi sore ini Dieng habis diguyur hujan. Semangat kakak. Oh iya teman-teman, aku jelasin lagi. Tadi itu registrasi kita kena per orangnya itu 30.000. Karena kita bawa mobil, itu tarif parkirnya itu 25.000 untuk mobil. Kalau untuk kendaraan bermotor aku tadi lupa nanya sih. Jadi aku kurang tahu. Kalian bisa cek aja di akun Instagram atau nge-DM langsung pihak Basecamp buat info-info lebih lengkap. Terus untuk tempat camp, sebenarnya di sini tuh ada 3 titik tempat camp. Cuman aku tanya sama orang Basecamp tadi, yang lebih direkomendasiin itu camp di bawah puncak Nemu-Nemu. Jadi katanya di situ lumayan luas. Kayaknya kita nanti bakalan ngecampnya di bawahnya puncak Nemu-Nemu. Ini Mbak Tantri tadi belum memperkenalkan diri. Aduh. Ya, perkenalkan, nama saya Tantri. Tantri? Kotak bukan? Bukan, saya Bukan. sudah resign demi ikut kalian Wih, di sini. Nah, rumahnya mana Mbak? Bentar, belum selesai ini. Oh, belum selesai. Rumahnya? Rumahnya Mungkit. Mungkit itu Mungkit Magelang. Oke. Betul. Buat teman-teman yang rumahnya Mungkit, boleh banget mampir atau nanti kita naik bareng. Siap. Treknya nggak bisa buat seliringan nih. Seliringan itu apa? Seliringan itu selisian. Selisian itu gimana maksudnya? Papasan. Nah. Nah Mana itu tuh? loh. Nah. Oh ini. Yang gue tahu tuh dan. Oh iya. Cabe. Enggak, maksudnya cabai di apa itu? Ini kurang tahu deh. Namanya tuh cabe apa. Tapi lucu ya bentuknya. Paprika. Bulat. Bukan, kayaknya beda sih sama paprika. Nanti di searching aja deh. Ya. Ini aku. Ya, begitulah. Kan jadi masuk Persimpangan ya. Jadi arah ke puncak itu bukan ke sana, tapi mengarah ke kanan. Kalau dari bawah kita ke kanan. Jalur Ini baru. landai lagi. Baru digali. Baru digali. Masih hangat. Apa dulu kemungkinan lewat sini? Enggak ya? Emang dari dulu sini berarti? Oke. Ini baru mau sampai pos 2 ini, bentar lagi warung. Kalau buka kita jajan. Kalau tutup ya Masak. lanjut lagi. Udah agak gelap guys. Udah mau jam 6 kurang. Ini kita di depan tuh udah sampai di pos ojek. Jadi pemberhentian terakhir ojek. Lumayan juga sih kalau naik ojek tuh, mangkas hampir setengah jalan. Naik-naik udah sampai pos 2 warung. Tinggal menuju ke pos 3. Pos 3 itu sebenarnya udah puncak ya. Tapi puncak yang masih agak pendek gitu. Karena di Bispo ini ada kurang lebih ada 5 puncak. Oke, sudah sampai di pintu selamat datang atau Pos 2, Pak. pos 2? Tuh. Pos 2. Bismo via Sikunang. Jadi pemberhentian terakhir ojek itu adanya di sini. Nanti kita lanjut lewat ke sini. Naik dikit sudah sampai warung. Buka nggak kira-kira ini? Istirahat sejam lah. No. Nyender mas? Gini aja. Boleh. Boleh. Bob. Tadi mepes salah yang mana tadi? Tadi yang di
Ini juga salah sebenarnya nggak? Ini kanan bener. Oh, ini udah bener yang kanan. Kalau yang di base camp tadi, gambarnya ke kiri. jadi gambarnya kebalik kalau yang di base camp tuh. Yang bener yang ini. Ekstrim sekali ojeknya. Ini kalau ojek tuh sampai malam, Pak? Sabtu Minggu sampai malam. Sabtu Minggu paling malam jam berapa? 24 jam. 24 jam. Berarti kalau misal turun ada yang nunggu di situ. Oh, oke. Jadi barusan aku nanyain abang-abang ojek yang di bawah itu. Ojek itu ternyata 24 jam di sini. Jadi kalau misalnya kalian turun dari atas kemalaman, insya Allah di pangkalan itu mereka ada yang masih nungguin gitu. Atau kalaupun nggak ada tukang ojek, itu di base camp kan ada nomor tukang ojek itu kalian catat aja, bisa dihubungin. Jadi lumayan membantu sih kalau misalnya kalian turun kecapean, bisa pakai abang-abang ojek yang di bawah. Sampai di warung. Warungnya Mbah Kopla. Warungnya udah ada listriknya, pakai genset. Jadi kalau mau jajan di sini banyak minuman, ada pernak-pernik fin, ada gelas-gelas, lengkap lah pokoknya. Aman kalau res di sini. Aku cuma takdir. Warung ini cuman ini aja ya, Pak ya? Iya. Oh, iya. Warung satu-satunya. Buka warung teng riki 2019 akhir. 2019 akhir. Iya. Kami ini sinten nih, Pak? Lo Mbak Kopla nih kok. Sesuai nama warungnya niku nggih. Warungnya Mbak Kopla. Warung satu-satunya ya, Bang. Ya, warung satu-satunya di Gunung Bismo. Hah? Nama aslinya sinten? Nama aslinya niku. Aslian Kang Kopla. Lah sida mun putune pun ngakeh disenengi Mbak Kopla ngoten. Putune pinten? Gangsal. Nggih, larine sekawan. Berarti kalau buka setiap hari nggih, Pak ya? Buka setiap hari, Mas. Setiap hari buka, tapi kita bukanya kalau yang 24 jam malam Sabtu, malam Minggu. Oh. Nah, artinya ambian Bisma. Lah barang niku silandak Bismo, biasku nang ngikuti Bismo. Asli kan Bisma. Nek zaman dulu kalane nggih mobil wong sugih wong Sikunang niku sing riyen nggih mobile Bisma Jaya. Bisma Jaya itu bis. Berarti Gunung Bisma ini udah dari dulu kala udah dinamakan dari orang-orang yang zaman dulu. Tapi ada Indah Prasta, Gandara, Astinapura itu sekarang. Nek Tugel itu dulu kala, Mas. Kalau mau nanti kalau naik ke pos 3 uluk salam, Mas. Assalamualaikum. Itu aja udah, Mas lah. Assalamualaikum, Mbak, saya mau numpang liwat. Berapa meter lagi tuh? 20 meter. Jadi kalau kata beliau masih sekitar kurang lebih 20 meter lagi kita sampai ke pos 3. Pos 3 itu sebenarnya nanti naik dikit udah ada tempat camp. Jadi kita mungkin nanti campnya ikut rekomendasi dari base camp aja, di bawahnya puncak nemu-nemu. Setelah res di warung Mbah Kopla, kita lanjut menuju ke pos 3. Mbah Kopla ini warung satu-satunya di Bismo. Lokasinya sekitar 20 meter tepat di bawah pos 3. Perjalanan malam ke berapa ini, Pak? Kesekian ya? Kemarin Merbabu ya dapat malam juga ya? Oh iya, apalagi saya. Cek koordinat. Jadi titiknya udah sampai sini ya? Udah tepat di atas warung Mbah Kopla. Kopla. Puncak Tugel. Itu Puncak Tugel, habis itu puncak apa sih? Puncak nemu-nemu. Nah, kita berarti campnya di pos 2 apa itu ya? Setelah nemu-nemu. Nah, ini kanan ini ya? Mungkin ini tempat yang agak landai ini. Oke. Sebelum Indra Pasta. Indra Pasta. Siap. Oke, Kapten. Yuk, let's go. Perjalanan kami lanjutkan. Menuju pos 3 ini, tanjakannya juga tidak begitu curam. Jaraknya dari warung Mbah Kopla pun tidak begitu jauh. Sekitar 15 menit saja kami tiba-tiba sudah sampai di pos 3. Ini pos 2 ya? Iya, 3. Pos 3. Ya bentar ya. Kita bikin naik lagi. Diminta campnya gimana tadi? Setelah Nemu ya? Iya, setelah puncak nemu-nemu. nah itu loh camp area. Pasca besok toh? Hah? Atau malam ini juga? Apa? Puncaknya sudah besok aja. Besok. Besok kan? Puncaknya besok. Malam ini kita di camp area. Ya. Kalian manfaatkan. Jam 7. Karangan
Setelah melewati pos 3, tujuan selanjutnya adalah Puncak Tugel dan Puncak Nemu-Nemu. Sebenarnya sudah terdapat 2 area camp di bawah Puncak Tugel, tapi lokasinya tidak cukup luas, hanya muat kurang lebih 5 tenda saja. Wih, kita sampai puncak, bro. Puncak Tugel. 332. Gimana, Pak? Capek. Udah sampai puncak apa ini? Puncak Tugel. Puncak Tapi beneran Tugel. maksimal nggak? Nanjak minimal. Iya, betul Iya. sekali. Beneran nanjak minimal, konten maksimal. Banyakan berhenti sama ngobrol. Oke, lanjut ke puncak berikutnya. Puncak nemu duit. Ukur Puncak Tugel adalah puncak pertama di jalur Sikunang. 400 meter dari puncak ini, kita akan sampai di Puncak Nemu-Nemu. Summit Tag menuju Puncak Nemu-Nemu. Tanjakan dan kita sampai di Puncak Nemu-Nemu. Yeay. Puncak Nemu-Nemu, guys. Ketinggiannya 2348 mdpl. Berarti habis ini camp areanya tinggal jalan ke situ ya. Tinggal jalan ke situ, nanti kalau di peta itu ada di sebelah kanan dari puncak ini. Kata Mbak Tantri agak masuk dikit ya, Mbak? Bukan agak masuk sih, cuman tempatnya itu oke lah, gitu, Oke. lumayan lah. Walaupun nggak muat banyak. Oke. Let's go, kita merebut go. tempatnya. Kita nge-camp terus masak. Tuh. Ini chefnya ini kan? Chefnya ini kan? Chef mie instan. Mie instan. Kalau sayur Spesialis mie ya, sama Spesialis mie. air putih. Iya, Tom Yumnya lagi nggak ikut soalnya. tapi dia bisa masak mie macam-macam. Iya, iya, Rasa iya. soto bisa, Bisa, rasa Mantap aja itu. bisa. Mie geprek bisa. Sama bisa bikin minuman macam-macam ya. Kayak kopi-kopi apa gitu bisa. Bisa. Oh, kopi kapal bisa. Kopi api bisa. Let's go. Ya, lanjut. Di camp area 2 nih. Ada sekitar berapa tenda ini tadi? 6 tenda. Kita masih mau agak naik dikit, ngecamp di atas situ dikit. Oke, kita udah sampai tempat camp. Kita mau bongkar muatan dulu, ndiriin tenda. Kalau di tempat area camp kita ini paling cukup 2 tenda doang, tapi enak, kehalang sama pohon, jadi nggak terlalu kena angin. Oke. Ini kelar 3 tenda di setengah 9 malam. Masangnya hampir 1 jam kurang sendiri. Tapi enak, lokasinya kena pohon, nggak terlalu langsung angin gitu. Terus sama persimpangan buat ke puncaknya juga udah deket. Jadi kita private. Persimpangan private, cuman ada 2 tenda, satu kapasitas 4, satunya kapasitas 2. Kok tulisan generasi mau hilang ya? Ini hilang. Tinggal strip nerasi. Oh iya? Kok Nerasi. Copot. Kok bisa? Depan. Posisi enak banget nih Mas Rizky. Posisi Wena ya. Enak banget nih pakai kursi. Mantap ya. masak. Ini udah ada meja juga. Di mana? Lengkap banget nih Tadi pokoknya. gimana Sangat sih lengkap ngomongin ini. baterai? Camping Di atas mau di the depan? best nih kayak. Camping luxury Luxury banget tanpa OT, bro. tanpa OT. Dibuka Ini saya. tuh mau ngepasi gimana sih?
udah jam 6, kita udah baru siap-siap. Belum sarapan, tadi baru ngopi-ngopi dulu aja. Mau ke puncak dulu biar nanti turunnya agak nyantai. Habis dari puncak masak-masak. Nanti aku tunjukin salah satu bawaan kita yang wajib teman-teman nanti tahu. Oke, tungguin kita sampai turun dari puncak. Ya maksudnya aku bisa bawa tas, Pak. Lanjut kita menuju ke puncak Hastanipura. Gunung Bismo ini memiliki 5 puncak utama, yaitu Puncak Tugel, Nemu-Nemu, Indraprasta, Gandhara, dan Hastinapura. Dari tempat camp, kita lanjut ke puncak Indraprasta. Mbak Tantri, kalau ke arah puncak berapa lama dari camp kita itu? Dari camp kita paling 30 menit lah 30 ya. 30 menitan. Itu ke Indraprasta ya? Ke yang sana. Oke, yang sana. Kalau yang ke situ kayaknya deket. Oke, yuk kita lanjut lagi jalan ke puncak yang pertama dulu. Puncak ketiga sebenarnya kalau dari yang semalam kita udah lewatin berdua itu. Ada 4 puncak, Pak. Ada 4 puncak. Tugel, Dan Tugel, terus ya, Nemu-Nemu, oh, iya. Indraprasta sama Hastanipura. Sampai puncak Indraprasta. Udah mulai rame. 2365. Kita mau jalan ke ujung sana. Kita lanjut ke Hastinapura. Nurunin 1 bukit lagi, nyebrang situ. Kayaknya sih di ujung sana. Puncak Hastinapura. Pilot cerah cantik banget. mau nembak burung dia di atas. Ini yang kata Pak Koplak penunggu puncak itu ya semalam ya. Ini Tiba-tiba sudah sampai sini pakai kursi duduk enak. iya yang bau rekso ini. Jadi kita tadi udah dari puncak Indraprasta, kita nggak jadi ke Hastanipura karena udah keasikan dulu di puncak Indraprasta. Sekarang ini aku udah balik ke camp. Teman-teman sebagian udah balik dulu ke camp karena mau nyiapin sarapan pagi kita. Dan sesuai yang aku bilang tadi, aku mau nunjukin barang bawaan kita yang teman-teman tuh wajib tahu sih. Apalagi kalau teman-teman mau naik gunung, nggak usah bawa yang ribet-ribet. Kita sebentar lagi udah mau sampai camp. Wah, ini udah pada masak nih. Siap-siap. Oke, jadi yang aku bilang tadi, barang bawaan yang kita bawa itu, yang wajib buat kalian tahu, itu adalah ini, Eat Now, nasi goreng kampung, terus variannya juga masih banyak yang lain. Untuk teman-teman yang mau naik gunung tanpa ribet bawa makanan, bisa banget buat ngebawa Eat Now ini nih. Jadi cara masaknya pun simple, variannya banyak, rasanya juga pastinya enak. Ini ada rendang ayam Padang, sate ayam, terus sate Padang juga ada, soto Lamongan, daging sapi yakiniku. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pilih yang nasi goreng, itu penyajiannya lebih enak
kalian keluarin dulu, terus dimasukin ke nesting, habis itu dipanasin aja. Sebenarnya udah jadi, udah enak, cuman biar lebih fresh aja gitu dimakannya, kita panasin dulu kayak gini. Nah, nggak ribet kan, nggak perlu bawa-bawa nasi, nggak perlu bawa-bawa bumbu dari rumah, tinggal buka kemasannya, masukin ke nesting, jadi deh sarapan yang mantep banget pokoknya. Nah ini teman-teman yang udah jadi. Jadi Eat Now ini adalah makanan lauk instan, siap santap yang sehat, tanpa MSG dan pengawet. Dan kerennya lagi, tanpa dimasukin ke kulkas pun Eat Now ini bisa tahan hingga 1 tahun. Terus praktis, ringkas, dan tersedia juga banyak varian. Eat Now, solusi makan praktis. Setelah dirasa cukup menikmati suasana Gunung Bismo, kami memutuskan untuk mengakhiri perjalanan. Memang tidak semua puncak bisa kita gapai, tapi setidaknya ada keindahan alam yang bisa kita bawa pulang dalam ingatan. Kita tidak akan pernah tahu kesempatan apa yang akan kita dapatkan dalam hidup jika kita hanya menunggu. Dan perjalanan selalu menuntun kita terhadap 2 pilihan, memulainya atau tidak sama sekali. Sekian perjalanan dari kami. Salam lestari dari Gendaki.